Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda, juga selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya matahari di siang hari, kemudian berbagai macam nikmatnya pula. Sebelumnya pastikan dulu semuanya anak-anak sudah pada makan siang, kemudian sholat zuhurnya yang lebih utama. Insya Allah di siang hari ini kita akan bersama sampai nanti di pukul 14.00, di mana di pembelajaran hari ini adalah ada tema yang terakhir yang akan disampaikan adalah mengenai faktor-faktor yang mendukung keberagaman di negara kita. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini beraneka ragam suku, bangsa, agama, dan macam sebagainya. Dan hal ini menjadikan sebuah kekayaan bangsa kita, sehingga menjadi sebuah ciri khas bangsa Indonesia. Dengan keberagaman, Indonesia bisa dikenal di mata dunia. Kemudian dengan keberagaman juga, Indonesia menjadi negara yang paling kaya akan keanekaragaman, akan kebudayaan dan macam sebagainya. Sehingga inilah yang membuat Indonesia beda dari negara-negara yang lain. Anak-anak yang berbahagia, segala sesuatu itu memiliki faktor penunjang. Seperti halnya yang akan Bapak sampaikan adalah faktor pendukung keberagaman. Di pekan lalu sudah disampaikan mengenai arti keberagaman. Ada yang masih ingat keberagaman itu apa? Keberagaman itu adalah suatu kondisi atau keadaan di mana antara yang satu dengan yang lainnya ini berbeda atau tidak sama, bermacam-macam. Keanekaragaman itu ada di bidang budaya, kemudian agama, kemudian suku, dan ras. Itu di pekan lalu. Yang hari ini akan disampaikan adalah mengenai faktor yang mendukung keberagaman itu sendiri. Anak-anak, ada beberapa yang mendukung faktor dari keberagaman itu. Yang pertama ada letak geografis atau letak negara Indonesia secara posisi di suatu wilayah, di mana Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Kemudian yang mengapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia. Nah, kondisi itulah yang menjadikan Indonesia beraneka ragam. Jadi letak geografis itu, kalau bahasa ininya, merupakan satu geografis yang sangat strategis. Gitu. Dimana pada posisi itu sangat mudah sekali para pedagang yang dari luar datang ke Indonesia membawa barang dagangannya, sehingga membawa pengaruhlah para pedagang itu terhadap Indonesia sendiri. Nah, jadi yang pertama intinya adalah letak geografis negara Indonesia. Itu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia yaitu bentuk negara kepulauan. Seperti yang kita ketahui di beberapa sumber bahwa Indonesia itu terdapat kurang lebih 17.000 pulau besar dan kecil. Ya. Dan sebagai informasi dan referensi juga bahwa kita berada di Pulau Jawa, dan Indonesia paling besar adalah Pulau Kalimantan. Itu. Namun ada juga yang mengatakan dulu sebelum Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, Papua atau Pulau Papua merupakan pulau terbesar. Nah, ketika Timor Leste memisahkan diri Indonesia, maka Papua terbelah.
setengahnya ke Timor Leste, setengahnya ke Papua, sehingga yang terbesar menjadi Kalimantan. Ada juga yang mengatakan demikian, tetapi secara administratif bahwa pulau terbesar yang dimiliki Indonesia adalah Kalimantan. Itu. Nah, pulau-pulau inilah yang menjadi faktor yang mendukung keberagaman, di mana di suatu pulau terdapat penghuni, kemudian di pulau yang lain juga ada penghuninya. Nah, penghuni satu pulau dengan penghuni pulau yang lainnya ini berbeda-beda, mulai dari adat, kebiasaan. Nah, inilah yang membedakan, yang menjadikan sebuah keanekaragaman. Karena perbedaan pulau, maka berbeda pula lah terjadilah keanekaragaman, mulai dari adat, budaya, agama, bahkan dan sebagainya. Jadi yang kedua, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Itu. Jadi yang pertama, faktor pendukung dari keragaman itu adalah letak geografis, kemudian bentuk negara kepulauan. Yang ketiga, faktor yang mendukung keragaman negara Indonesia adalah karena kondisi alam. Kondisi alam itu begini, alam Indonesia ini ada yang dataran tinggi, ada juga yang dataran rendah, termasuk juga ada pegunungan, kemudian daratan dan macam sebagainya. Nah, ketika kondisi alam yang berbeda-beda seperti halnya di pegunungan, maka aktivitas masyarakat pegunungan adalah sebagai petani, kemudian aktivitas yang mendukung di dataran tinggi, kemudian ada bercocok tanam, mulai dari sayuran, buah-buahan dan macam sebagainya. Sementara masyarakat yang mendiami atau menempati dataran rendah atau katakanlah pantai, pesisir pantai atau sekitar laut, maka aktivitasnya pun juga adalah yang didukung dengan tempat itu sendiri. Seperti halnya pekerjaannya sebagai nelayan, sebagai penghasil garam, petani garam, kemudian sebagai petani rumput laut, tambak dan macam sebagainya. Itu. Ada juga yang tinggalnya di daratan. Itu beda lagi aktivitas atau kegiatan ekonominya, bisa jadi karyawan swasta, buruh dan macam sebagainya. Nah, hal inilah, kondisi alam inilah yang membedakan atau yang menjadikan sebuah Indonesia menjadi beraneka ragam. Jadi tadi yang pertama ada letak geografis, yang kedua ada bentuk negaranya kepulauan, dan yang ketiga ada kondisi alam. Itu. Selanjutnya yang keempat, faktor yang membuat negara Indonesia beraneka ragam itu ada yang disebut dengan pengaruh atau dampak budaya asing. Nah, budaya asing atau pengaruh dari bangsa lain yang masuk ke Indonesia ini salah satu penyebab dari keanekaragaman di negeri ini. Contoh, ketika ada bangsa lain datang ke Indonesia dengan membawa pengaruhnya, misal dalam hal pakaian, ya, dalam hal pakaian, kemudian dilihat oleh bangsa kita sehingga di suatu kelompok tertentu mengikuti pakaian bangsa asing tadi. Nah, apakah salah Pak ketika bangsa kita meniru budaya asing? Nah, sekarang kita kembalikan, apakah budaya itu baik menurut bangsa kita atau tidak? Ya, kalau sekiranya baik, tidak ada salahnya. Tetapi sebaliknya, kalau hal itu tidak baik buat bangsa kita, kemudian kita mengikuti budaya-budaya mereka atau bangsa asing, maka itu tidak baik, lebih baik ditinggalkan saja. Nah, itu. Jadi yang keempat ada pengaruh budaya asing. Yang kelima,
faktor yang mendukung keberagaman adalah kondisi iklim, ya, kondisi iklim. Di sebuah tempat tertentu, misalnya kondisi iklimnya dingin, kemudian di tempat tertentu panas. Nah, ini juga akan membedakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sendiri. Dari jenis pakaian, misalkan di masyarakat yang iklimnya dingin, maka pakaiannya pun yang tebal-tebal. Sementara di masyarakat yang iklimnya atau suhunya panas, suhunya rendah, tinggi, maka pakaiannya pun yang tipis-tipis. Itu. Yang keenam, faktor yang keenam adalah sejarah. Ya. Sejarah juga ini mempengaruhi. Ingat dulu ketika para pedagang yang datang dari luar kemudian datang ke Indonesia, ini juga membawa dampak atau pengaruh yang mendukung keberagaman. Sejarah sementara misalnya sejarah ini adalah melihat daripada nenek moyang itu sendiri. Kebiasaan nenek moyang di sini adalah seperti begini, sementara di tempat lain tidak seperti itu. Sehingga berbedalah antara satu kelompok penghuni tempat tertentu dengan penghuni tempat lainnya, ini berbeda. Jadi yang kelompok ini atau penganut pulau ini mengikuti nenek moyangnya, sementara yang di sini tidak. Ini berarti sejarah juga menentukan bagaimana Indonesia menjadi masyarakat atau negara yang beraneka ragam. Dan yang terakhir ada faktor agama. Faktor agama. Dulu sebelum Indonesia seperti ini, sudah ada yang membawa agama, terutama daripada pedagang-pedagang ke Indonesia. Nah, dulu sudah mengenal agama Islam. Namun di antara mereka masyarakat dulu ada yang mencampur adukan antara agama dengan kepercayaan mereka. Dan sebagai informasi, sebelum adanya agama atau mengenal agama pada zaman dulu, masyarakat dahulu itu sudah ada kepercayaan. Kepercayaan berupa animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme itu percaya kepada roh-roh yang dulu, yang sudah meninggal. Mereka percaya bahwa rohnya itu masih ada. Dan mereka percaya. Sehingga ritual-ritual mereka, ibadah-ibadah mereka masih percaya kepada roh. Sehingga disebutlah animisme, kepercayaan terhadap roh-roh. Kemudian dinamisme. Dinamisme itu sebuah kepercayaan di mana mereka percaya terhadap benda-benda tertentu. Misalnya benda-benda peninggalan atau keramat seperti hanya keris, kemudian batu ali atau batu aki, kemudian benda-benda lain yang dianggap oleh mereka bisa mendatangkan kebaikan. Itu mereka percaya, itu dinamakan dengan dinamisme. Nah, dulu mereka masih mencampur adukan antara kepercayaan terhadap agama dengan kepercayaan mereka terhadap kepercayaan nenek moyangnya dahulu, dicampur adukan, ya. Kepercayaan agama, kemudian kepercayaan animisme dan dinamisme dulu itu masih kental sekali, sehingga antara ajaran agama kemudian ajaran nenek moyangnya masih diamalkan. Nah, itulah beberapa macam faktor pendukung dari keberagaman di Indonesia. Yang pertama, karena letak geografis. Yang kedua, karena bentuk negara kepulauan. Yang ketiga, kondisi alam. Yang keempat, pengaruh budaya asing. Yang kelima, kondisi iklim yang berbeda. Keenam, sejarah. Dan yang terakhir adalah faktor agama. Demikian materi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf untuk tugasnya. Mohon diperhatikan setelah tayangan berikut ini melalui chat tentunya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat untuk rajin membaca, belajar, dan tentunya jangan lupa untuk berbuat baik setiap hari.
Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, kemudian jaga diri dari hal-hal yang bisa membahayakan diri serta keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.